Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini yang tidak hadir 2 orang ya. Ini dia, Nicholas. Oke. Oke. Sebelumnya, ya harusnya saya umumkan kemarin, cuma kemarin terlalu antusias untuk yang geometri. Untuk remedial yang kemarin UHB, CBT, silakan dicatat. Begini ketentuannya. Untuk yang mat minat, itu kalian saya minta untuk mengerjakan soal dari buku cetak, uji kompetensi halaman 104 sampai 107. Kalian silakan pilih mau mengerjakan genap atau mau mengerjakan ganjil. Jadi kalau genap semua, ganjil semua, jangan belang-belang. Oke. Saya ulangi, untuk mat minat kerjakan soal buku cetak uji kompetensi halaman 104 sampai 107. Itu kalian silakan pilih mau mengerjakan genap saja oke, mau mengerjakan ganjil saja oke. Cukup jelas? Oke? Jelas? Ya. Kumpulnya kapan? Ntar dulu, saya bacakan lagi. Untuk yang wajib, nilainya yang masih kurang dari KKM, tapi sudah lebih dari 50, itu mengerjakan ulang soal UHB-nya lengkap dengan cara. Sedangkan yang kurang dari 50, kerjakan lagi soal UHB-nya plus Ruko 6, halaman 77-78. Itu nomor 1 sampai 15, tapi yang ganjilnya saja. Oke, saya ulang. Untuk wajib, yang nilainya masih belum KKM, tapi sudah lebih dari 50, minimal 50, gitu kan? Kerjakan soal UHB. Kalau yang nilainya kurang dari 50, itu kerjakan soal UHB ditambah dengan Ruko 6, halaman 77-78, nomor 1 sampai 15, hanya yang ganjil saja. Oke. Jelas dulu yang harus dikerjakan apanya? Udah. Untuk pengumpulan mau tanggal berapa? Paling lambat tanggal 26 lah ya. Oke? Oke. Paling lambat tanggal 26 Maret. Dan nanti akan saya taruh juga poin ini di Google Classroom, jadi kalian ada ingat ya. Paling lambat pengumpulan tanggal 26. Dua-duanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Fadli nanti bisa melihat rekaman ulang apa yang ditugaskan. Atau ya nanti dia dari Google Classroom. Udah ya, jelas ya? Saya lanjut untuk materi mat wajib hari ini tentang perbandingan trigonometri. Bentar, saya share slide-nya. Sudah muncul kah? Sudah muncul? Udah. Oke. Perbandingan trigonometri. Ini sedikit banyak udah saya singgung waktu vektor kemarin yang waktu di mat minat, sedikit banyak sudah saya singgung. Tapi ini akan saya coba bahas untuk lebih detail.
Perbandingan trigonometri. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat dua rusuk yang saling tegak lurus dan satu rusuk terpanjang. Rusuk terpanjang itu berarti yang sisi miringnya kan? Atau hipotenusa. Ada yang tahu pengertian hipotenusa itu apa? Yang miring. Miring. Yang namanya miring itu kayak gimana sih? Yang namanya lurus sama miring itu bagaimana? Miringnya gimana nih? Oke, pada prinsipnya sisi miring atau sisi hipotenusa itu merupakan sisi yang terletak di seberang sudut siku-siku pada suatu segitiga siku-siku. Oke. Pada bagian ini akan meninjau pada kuadran pertama dengan sudut lancip dengan segitiga siku-siku yang dibentuk dari titik P, X, Y. Nah, sebelum mendefinisikan keenam perbandingan trigonometri, beberapa hal yang perlu diingat. Ini sudah pernah saya singgung. Rusuk di depan sudut siku-siku disebut hipotenusa atau rusuk miring. Nanti disingkatnya Mi. Sudut di depan sudut lancip, theta, disebut rusuk depan atau disingkat D. Depan. Rusuk selain sudut miring yang mengapit sudut lancip theta disebut rusuk samping atau SA. Mungkin ada yang pernah dapat dulu waktu SMP dengan menggunakan bahasa Inggris, ada hypotenuse, ada adjacent, ada opposite untuk nama sisi-sisinya. Hypotenuse sisi miring, opposite itu sisi depan, adjacent itu sisi samping. Sama aja ya. Oke. Nah, tentukan mana yang merupakan rusuk miring, rusuk depan, dan rusuk samping pada segitiga berikut. Oke, yang segitiga BCD. Silakan Betran, mana depan, samping, miring? Depannya CD. Ya, ini depan. Miringnya BD. Ini miring. Sampingnya BC. BC. Ini sorry, kelupaan kasih tanda siku-siku. Ini semua segitiga siku-siku. Udah. Oke, Betran. Selanjutnya, Amanda, segitiga EFG gimana? Amanda? Hilang lagi kah? Amanda? Gangguan, Amanda? Oke, Prisil deh. Ini Prisil. Yang samping triangle. Hah? Yang ini kan sampingnya ini kan. Segitiga EFG yang samping yang mana? Kan Oh. FG yang miring EG. yang miring mana? EG. Ini miring nih, EG miring. Terus? Sampingnya EF, depannya FG. Kayak gitu ya. Jadi sisi miring itu bukannya ya yang bukan sisi yang miring gitu. Miringnya gimana? Enggak ya. Dia tergantung dari letak sudut siku-sikunya di mana. Kalau sisi miring itu adalah yang di seberang siku-siku. Oke, lanjutnya Christine. HIJ gimana? Depan yang HJ. Oke. Terus? Miring IJ.
Ini miring. Oke, terus? Samping HI. Oke. Amanda, oke? Iya, Pak. Tadi saya nggak kedengaran audionya. Enggak kedengeran. Kamu ngomongnya nggak masuk. Oke, boleh dicoba nih sekarang KLM. Yang mana? Samping miring depan. Yang KL depan. KL depan. Terus? KM miring. KM miring. Terus? ML samping. ML samping. Oke, yang ini Fadli. Fadli, yang mana depan samping miringnya Fadli? Yang segitiga NPR. NP depan. NP depan. RN samping. RN samping. LP miring. FP miring. Oke. Sekali lagi yang pentingnya adalah sisi miring itu yang terletak di seberang siku-siku, bukan yang miring. Kalau miring ya nggak bisa diomong. Misalnya, oh ini EG lurus kok, ini miring ada dua. Nah, ntar nggak kayak gitu konsepnya ya. Sisi miring adalah yang terletak di depan siku-siku. Oh kalau kayak gini, oh ini miring semua kok nggak ada yang lurus. Ya nggak kayak gitu konsepnya ya. Ini semua adalah garis lurus gitu, semuanya lurus. Secara matematika, cuma ya gradien aja, arahnya aja. Kalau yang nggak lurus namanya kurva, bukan garis. Oke. Ini penting untuk tahu letak samping, miring, dan depannya. Nah, ini kalian lihat di sini, ini misalnya saya tadi udah singgung, ini adalah titik X, Y. Nah, ini kan dia bisa membentuk siku-siku kan, jika ditarik turun ke bawah dengan titik O, dan ini membentuk sudut theta. Sudut positif itu kalau dia berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Halo? Yang namanya sudut positif itu, dia bentuknya begini, searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam. Ada yang tahu? Atau pernah tahu? Sudut 0 derajat itu ada di mana kalau di Kartesius? Kiri, kanan, atas, bawah? Hah? Ini ya. 0 derajat di sini ya. Terus 90 derajat di mana? Ini serius sih belum pada tahu nih. Di atas. 90 derajat itu kan ini 180 derajat, ini 270 derajat, ya ini sama aja 360 derajat. Ini nanti akan kita lebih bahas lebih lanjut, namanya sudut di berbagai kuadrat. Tapi yang pasti sudut positif itu dia kalau berlawanan arah jarum jam. Oke, ini nanti kaitannya dengan rotasi dan segala macam. Ini perlu diingat. Dari X, Y dari lingkaran ini saya pindahkan sebagai suatu segitiga siku-siku. Berarti ini kan R ya, jari-jari lingkaran kan. Kalau ini titiknya X, Y, berarti jarak O ke OQ berapa? X. X. P ke Q, PQ, Y. Y gitu kan. Ini kan gini kan kalau di koordinat kan tak 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 tak. Berarti ini nilainya X, ini Y. Makanya didapat titik P itu adalah X, Y gitu kan. Berarti jarak O ke Q adalah X, dari O ke sampai atas ini kan Y. Berarti Q ke P itu adalah Y. Sampai sini oke? Paham? Aman?
Aman nggak nih? Iya, Pak. Tadi pada segitiga siku-siku bisa ditinjau depan, samping, miring. Ini kalau di Kartesius dalam bentuk X, Y, dan R. Sama aja. Yang namanya perbandingan trigonometri, ini dasar sekali, ada 6. Ada sinus, kosinus, dan tangen. Sin perbandingan antara depan dan miring. Sin, demi, atau perbandingan Y dan R. Kosinus itu samping dengan miring, X dengan R. Tangen itu depan per samping, atau Y per X. Hubungan sin, cos, dan tan. Tan theta itu adalah sin theta per cos theta. Ya. Lalu ada namanya sekan theta. Sekan itu kebalikan dari cos atau 1 per cos. Oke, yang salah ya, sekan itu kebalikan dari cos, kosekan itu kebalikan dari sin, kotangan itu kebalikan dari tangen. Kalau cos itu adalah samping per miring, berarti kalau sekan ya miring per samping, kan dibalik. Dari X per R. Oke. Bentar. Ini saya salah nih. Ininya masih salah. Belum keganti. Oke. Miring per samping. Berarti ini R per X. Kosekan itu kebalikan dari sin, berarti R per Y. Kotangan itu kebalikan dari tangan, berarti X per Y. Oke, ini salah ya. Saya belum keganti ini. Udah? Tangan itu sin per cos. Berarti kalau kotangan itu ya cos per sin. Kalau dinyatakan dalamnya sekan dengan kosekan, berarti hubungannya apa? Kotangan itu adalah apa per apa, atau apa kali apa. Kotangan itu adalah ini suka ada pernyataan gitu loh, kotangan theta sama dengan apa per apa, benar atau tidak gitu. Kotangan theta kalau saya tulis sebagai sekan theta per kosekan theta. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar apa? Kosekan theta per sekan theta. Benar nggak? Benar. Nah. Ini kadang-kadang ada ini teori dasar ya, tapi pertanyaannya sering-sering ada kejadian ini, kalian bisa nggak melihat hubungannya gitu? Oke. Lanjut. Ini harus kalian ingat, sin itu demi, cos itu sami, tan itu d sa. Sekan itu kebalikan dari cos, kosekan itu kebalikan dari sin, kotangan itu kebalikan dari tan. Bisa dinyatakan depan samping miring, bisa dinyatakan dengan X, Y, dan R. Lebih lanjut nanti ada koordinat polar namanya. Ini koordinat Kartesius, X, Y, ntar ada koordinat polar, R, theta. Nah, misalnya kayak gini. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Silakan dicoba sendiri dulu.
Memiliki panjang sisi AB 5 cm dan sisi BC 4 cm. Tentukanlah nilai dari sin A, cos A, tan A, sekan A, kosekan A, kotangan A. Berarti langkah pertama gimana nih kira-kira, Yohana? Yohana? Ya, Pak. Gimana nih kira-kira? Gambar dulu kan. Ya, betul. Gambar dulu segitiga siku-sikunya kan. Yang paling penting siku-sikunya di mana gitu kan? Siku-siku di B. B. Berarti sudah siku-sikunya saya kasih B. A sama C-nya gimana? Bebas. Oh, saya mau taruh A-nya di sini, C-nya di sini, atau sebaliknya, yang nggak masalah sih. Kemudian diketahui panjang sisi AB 5 cm, BC 4 cm. Berarti nilai dari sin A-nya berapa nih? Siapa yang belum ya? Oke nih. Berarti ini jauh dari sudut A ya. Kan, berapa kan? 4/3. 3 dari mana? Triple Pythagoras. Ya, triple Pythagoras kan lihat dulu syaratnya. AC berapa emang AC? Emang AC ditambah apa dikurang? Jangan lihat 345-nya ya. 345 posisinya di mana dulu? Nyari panjang AC gimana? 4 kuadrat, akar dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, berapa jadinya? Akar berapa? 41. Ya, akar 41 ya, bukan 3 ya. 345 kalau 5-nya sisi miring. Ini kan 5-nya bukan sisi miring. Oke. Berarti sin A-nya berapa, Ken? 4 per akar 41. Ya. 4 per akar 41. Kalau mau dirasionalkan, boleh? Boleh. Tapi ini udah, nggak usah dirasionalkan dulu. Gracia, cos A, cos tadi apa? Cos. Cos tadi apa ya? Rumusnya? Cos di SA per MI sama dengan X per R. Iya. Mana bukan SA ya? Sa, samping. Itu maksudnya sa, samping, mi, miring. Bukan MI. Itu sa sama mi, miring. Samping, miring. D, depan. Ini yang mana yang samping, yang miring, yang depan? Yang samping yang akar 40 yang miring yang akar 41, yang samping yang 4. Hah? Yang samping yang 5. Sampingnya 5 ya. Ini kan sudutnya ini kan? Berarti cosnya berapa? Cosnya 5 per akar 41. Oke, Gracia. Iya, Pak. Oke. Tangan A-nya. Jacqueline? 4/5. Ya. 4/5. Sekan A-nya, Aaron? Kan tadi kebalikan dari apa? Kebalikan dari
Sin. Sekan. Cos. Sekan itu kebalikan dari cos. Berapa? 45 per akar 41/5. 1/5. Kosekannya apa, Eudia? Kosekan kebalikan dari apa sih? Sin. Jadinya Akar 41/4. akar 41/4. Kotangannya Jennifer 5/4. 4. Ini yang masih biasa ya, kita harus tahu letak sisi-sisinya, dia posisinya sebagai apa, depan atau samping atau miring. Lalu kita lihat lagi perbandingan dasar, definisinya apa. Sinus itu, sin itu adalah depan per miring, cos samping per miring, tangan depan per samping. Lalu untuk sekan kosekan kotangan ya berarti kita menggunakan yang hubungan yang berkebalikannya tadi. Sekan itu kebalikan dari cos, kosekan itu kebalikan dari sin, kotangan itu kebalikan dari tan. Oke, ini gimana nih cara jawabnya nih? Marvel, Vel? Halo, Marvel? Iya, Pak. Ya, gimana nih? Eh, 1,6 sama dengan Kita butuh ini dulu ya, ilustrasi segitiga gimana nih? Segitiga PQR, siku-siku di P. Ini segitiga PQR. Siku-siku di P. Berarti yang jadi siku-sikunya apa nih, Vel? P. P. Q sama R-nya kamu mau taruh mana? Serah. Di kanan. Q di kanan, R di atas ya. Memiliki panjang sisi PQ 8. Lalu sekan Q. Berarti kita harus melihatnya sebagai sudut Q ini nih. Tentukan panjang sisi QR dan PR. Ini ada clue sekan Q itu 1,6. Berarti ini artinya apa? Sekan Q sama dengan 1,6 itu berapa? 16/10. Atau bisa sederhanakan? 8/5. 8/5. Sekan Q itu 8/5. Sekan itu apa perbandingannya? Miring ke samping. Ya. Sekan itu kan miring per samping. Misal. Yang miring siapa nih? RQ. Berarti RQ per 8 itu kan? Sama dengan 45. 8/5. Berarti RQ sama dengan 64/5 kan? Berarti berapa tuh? 12,5.
8 ya? Kalau mau nyari PR gimana? Pythagoras. Ya, bisa pakai Pythagoras. Bisa lah ya. Atau mau menggunakan bentuk lain. Ini kita tahu nih, 8/5. Berarti ini Mi, ini Sa. Bisa nggak cari D-nya? Akar dari 64 dikurang 25 ya? Berarti akar dari 39. Oke. Kalau mau mencari PR, berarti maksudnya sin, cos, atau tan. Ini yang diketahui adalah sampingnya. Sedangkan PR itu depan. Berarti saya memilih menggunakan tangan. Tan Q, D, Sa. Berarti akar 39 per Sa-nya berapa? 5. Tan Q itu ini. Berarti saya bisa mencari nilai PR. Tangan itu kan adalah D Sa. PR per 8. Tangan Q berapa? Akar 39/5 sama dengan PR per 8. Maka saya bisa dapat PR adalah 8/5 akar 39 cm. Nah, ini kalau tidak menggunakan Pythagoras. Jadi kita menggunakan perbandingan trigonometri yang lainnya. Yang lain aman? Atau ada yang mau ditanya? Gimana? Oke. Udah? Lanjut. Jelas ya nih? Atau pada bingung? Pak itu 10 dari mana? 10 mana ya? Ini kan 1,6 desimal aja, Priscil. 1,6 kan berarti 16/10 kan? Iya. Ya. Udah? Yang lain aman? Jadi banyak cara ya? Nah, ini gimana? Jika tangan A merupakan sudut lancip dan tan A itu 4/5, tentukan nilai dari sin alfa plus cos alfa. Sin alfa plus tan alfa. Kalau yang ada model ini, startnya tetap dari sini nih. Nah. Tangan itu apa tadi namanya? Apa per apa?
Desa. D per sa. Bisa nggak kita cari mi-nya? Bisa. Gimana? Tambah apa kurang? Tambah. Tambah. Berarti gimana? 16 tambah 16 tambah 25. Berarti 41. akar 41 kan? Oke, kalau ditanya sin alfa plus cos alfa, berarti sin apa? Demi. Mi. 4 per akar 41 cos Tambah. 5 per 5 per akar 41. Ini bisa kita lakukan penjumlahan kan? Baru kita rasionalkan kalau memang dirasionalkan. Jadinya 9 per 41 akar 41. Udah. 2 bisa dicari. Ini sih sebenarnya konsepnya yang penting dari tangan ini kalian bisa menentukan yang lain nih. Sin A-nya berapa? Berarti 4 per akar 41. Tangan A 4 per 5 per cos alfa 5 per akar 41. per akar 41 dikurang kotangan alfa. Kotangan 5 per 4. 5 per 4. Ya ini bisa dihitung. Intinya sih saya cuma mau kalian bisa ngitungnya aja. Ada begini nih, secant kuadrat alfa. Ini maksudnya apa sih? Secant kuadrat alfa. Ini maksudnya apa sih? Cari sek. Apa yang di kuadrat? Kita cari secant alfa, nanti nilainya kita kuadratin ya. Dikurang dengan kosekant alfa dikuadratin. Nah, secant alfa berapa? Secant kebalikan dari? Akar 41 per 5. 5. Secant kebalikan dari cos, berarti akar 41 per 5 pangkatin 2 dikurang kosekant Akar 41 per 4. akar 41 per 4. Ya, ini kalian bisa cari. Intinya dari suatu nilai perbandingan trigonometri, kalian bisa mencari perbandingan trigonometri lainnya. Dah? Ini kemarin masih ingat? Nilai perbandingan di sudut istimewa? Sin 0 berapa? 1. 0. 0, terus 1/2. setengah, terus Setengah akar 2. akar 2, terus Setengah akar 3. setengah akar 3, terus 1. 1. Ini 1. 1, Setengah akar 2. setengah, Akar 3. waduh, setengah akar 3. 3, terus Setengah akar 2. setengah akar 2, terus Setengah. setengah, terus 0. 0. Tangan itu tadi hubungannya apa? Sin per cos kan? Ya, kita tinggal bagi aja. 0 dibagi 1, 0. 0. Kemudian 1 per akar 3. ya, ini 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Ini 1, kemudian ini Akar 3. akar 3, kemudian tangan 90. Dan Ini tak terhingga sih kalau di ini. Selamat siang Pak David. Ya, Kak. Mengganggu, mau minta tolong hostnya kok jadi hostnya dipindahkan. Ya, oke, bentar. Terima kasih. Oke, secant itu kebalikan dari cos. Berarti kebalikan dari cos. 1 per 1. 1. Ini dari akar 3, ini kan akar 3 per 2 kan? Berarti kalau secant 30 per akar 3.
Ya, tinggal 2 per akar 3. Ya, kalau mau dirasionalkan, 2/3 akar 3. Yang penting kalian kalau udah tahu konsepnya sih, enak aja, nggak cukup hafalkan yang 3 yang atas aja. Gitu loh. Bahkan cuma 2 yang cuma sin sama cos-nya aja. Nah, kalau secant 45, Akar 2. kan aslinya 2 per akar 2. Atau ya didapatnya nanti akar 2 gitu kan. Ini? Dua. Yang ini? Nol. Tidak terhingga. 1 per 0 kan? Nah, kalau kosekan? Berarti ini tak terhingga itu kan. 2, ini akar 2, ini 2/3 akar 3, lalu ini 1. kalau kotangan Tidak terhingga. tak terhingga, terus 3 akar 3. akar 3, terus 1. 1, 1. terus 1/3 akar 3 gitu kan. Terus ini 0. Oke. Yang paling utama sih menurut saya sih kalian tahu 2 ini utama aja nih. Udah aman yang lainnya. Karena tinggal pakai hubungan. Oke. Sebentar saya ke depan dulu. Memindahkan hostnya. Ada yang terpental. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Recording sudah jalan. Ini udah, ini sudut istimewa. Saran saya tadi tambahkan saja 2 yang ingat saja 2 yang utama nih. Selanjutnya ya bisa dilanjutkan. Sekarang yuk yang dari buku kemarin gimana? Udah dikerjakan kah? Pak. Saya boleh izin ke toilet. Silakan. LKS 2 gimana? Aman? LKS 2. Nomor 1 jawabannya apa? Ini udah dikerjakan belum? Tadi dulu, ngomong-ngomong ini udahannya jam berapa ya? 10.45. 10.45, oke. Nomor 1. Pada segitiganya apa tuh? Maka tangan RPQ sama dengan. Oke, pertanyaannya saya balik. Kalau yang A itu L per M itu harusnya apa? Kalau ditinjauin dari sudut P. Bapak itu layar Bapak masih hitam. Ya ini hitam kan buat dicoret. Oh, ya pikir hitam. Ini buat dicoret. Ini ada segitiga.
Ini pertanyaannya saya balik ya, biar agak menantang sedikit. Ini Q, ini R, ini P. Jika ditinjaunya dari sudut P. Ini ada panjang sisinya L, ini M, ini N. Option A. Pernyataan A, L per M. L per M itu apa sih? Sin, cos, tan. Sin P, cos P, tan P, secant P, whatever. Tan. Ini adalah tan P. Pertanyaan option B, L per M. Sin. Sin. Sin apa? Sin. P. P. Option C, M per L. Kotan. Kot P. Oh ya, kot ada yang nulisnya kotan P, boleh-boleh aja ya. Sekan semuanya sama, SEC. Kalau kosekan ada yang nulisnya CSC, ada yang COSEC, sama aja. Saya pakainya CSC sama COT. Cot. Oke, option D apa? N per L. N per L apa? CSC. SC. Ya, kosekan P. Option E, M per N. Cos. Cos P ya? Udah. Sekarang. Kalau saya meninjaunya dari sudut Q. Kalau saya meninjaunya dari sudut Q. L per M itu apa? COT. Kotan. Kotan. Kotangan Q ya. Ini apa? Kos. Cos. Jadi tergantung letak sudutnya di mana nih. Ini jadi apa? Tan. Ini? Kotan P. Tan Q. Ini? SEC. Tekan ya? Iya. Ini? Sin. Sin Q ya. Nah, yang kayak gini nanti akan kalian dapat, ini namanya relasi antara perbandingan trigonometri. Ini nanti setelahnya. Gimana sih kalau bentuknya di berbagai kuadran, bisa 90 plus, 90 min, 180 plus, 180 min, 27 plus, 270 min. Nih nanti setelahnya. Kok bisa begitu ya? Ini dari sini nih. Sebenarnya sudut Q itu adalah apa? Sudut 90 derajat dikurang P, ya nggak? Ya, itu nanti kita bicara tentang relasi ya. Jadi nanti ke depannya bisa sin 90 derajat dikurang P itu nanti berubah menjadi cos P kayak gitu. Bisa
Ini namanya relasi, tapi nanti ini akan dibahas lebih lanjut belakangan. Udah? Nomor 2 bisa? Sin A 3/5. Nilai cos A berapa? Sin A 3/5. Sin ini apa? Depan. D. Mi kan? Bisa nggak nyari saknya? 4. Ya, 25 kurang 9. 4 kan? Yang ditanya cos. Cos A jadinya? 45. Sa. Mi. Udah gitu. Nomor 3, apabila titik A 7,24 membentuk sudut theta dengan sumbu X positif, maka kotangan theta sama dengan ini gimana? Kalau kalian mau lihat dia sebagai ilustrasinya di Kartesius ya boleh aja. A itu 7,24. Misalnya 7 ini 24. Berarti di sini dong. Titik A nih. 7,24. Membentuk theta dengan sudut positif X positif. Berarti ini kan. Yang ditanya apa? Kotangan theta. Apa nih? Berapa nilainya? 7/24. Ya. Ada yang bingung kenapa begini? Kalau kalian mau ngelihat dia sebagai XYR ya boleh saja. Kalau mau lihat sebagai segitiganya ya udah copotin aja begini nih, segitiganya kan gini nih. Ini siku-siku. Berarti ini 24, ini 7 kan. Ini sudutnya ini theta. Kotangan apa? Balikan dari tangan. Tan desa, berarti kot sa D. 7/24. Udah. Nomor 4 jawabannya? 17/8. 17/8. Bisa aman? Yang begini-begini aman? Yang nomor 5? Kosekan XOT. Apa jawabannya? Nomor 5? Kosekan. Kosekan itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari sin. Ya, berarti nomor 5 jawabannya? Woi, mana nih? Agak ada orang apa? 5/3. Ya, 5/3. Nomor 6? Gimana? Pernyataan yang benar. Nah, itu ada alfa, ada beta. Coba. Pernyataan A benar atau salah? Ntar kalian ke depannya kayak gitu ya. Ini ada suatu masalah, pernyataan ini benar atau salah gitu. Itu kalian harus bisa menebak semuanya dengan benar. Bukan menebak sih, menjawab lebih tepatnya. Sin alfa lebih dari sin beta.
Betul atau salah? Pernyataan A. Pernyataan A benar atau salah? Salah. Pernyataan A salah. Pernyataan B? Salah. Cos beta lebih dari cos alfa. Salah. Kos tangan alfa sama dengan tangan beta. Betul nggak? Benar. Benar. Cos beta dikali sin alfa sama dengan 1. Salah. Salah. Yang E, sin beta dikali cos alfa sama dengan 1. Salah. Salah juga. Berarti pada kasus ini jawabannya hanya C ya. Oke. Kedepannya nih kalian. Bisa aja ada pertanyaan kayak gitu, tapi misalnya yang benar ada berapa? Ada 3 misalnya. Dari ada 5 statement, mana yang benar? Kalian udah pernah uji coba yang tes AKM itu belum sih ya? Belum ya? Belum ya? Jadi ini misalnya ada kasus, ini ada kasus, apapun itu, bisa matematika atau bisa bacaan umum, ada pernyataan yang pertama, bla 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 bla, ini benar atau salah, kayak gitu. Pernyataan kedua, benar atau salah. Pernyataan ketiga, benar atau salah. 4, benar atau salah. Oh ini bisa benar, benar, benar. Oh ini salah gitu. Ya nggak apa-apa. Yang kelima, ada pernyataan kelima. Oh ini salah. Informasinya dari yang diberikan di sini nih. Nah itu nanti kalian ke depannya tesnya akan berubah seperti itu tuh. Yang dari pemerintah nanti kalian di kelas 11 akan ketemu. Sebenarnya bukan masalah kalian menguasai materi atau tidak, tapi kalian mampu menyerap informasi dari yang diberikan ini atau tidak, itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tesnya sebagai tes mata pelajaran matematika, ya mungkin ini ada tentang konsep, tapi tes yang diberikan pemerintah tentang asesmen kompetensi minimal itu adalah tentang kemampuan kalian menyerap informasi dari yang disajikan. Nah. Udah, lanjut. Nomor 7 jawabannya apa? Tangan teta, tan itu berarti bisa cari mi-nya. Ditambah apa dikurang? Berarti ditambah kalau miring. Akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Cos sa mi. Berarti jawabannya yang D. 8. Tangan A itu T. A sudut lancip. Maka sin A sama dengan gimana dong? Tan A sama dengan T. Ini artinya T per 1 ya kan? Begitu aja. Ini berarti ini D, ini sa. Berarti miringnya akar dari P kuadrat tambah 1. Gitu kan? Yang ditanya sin A. Sin A. Sin itu apa? D, mi. Berarti T per akar P kuadrat tambah 1. Ada nggak di PG? Ada. Adanya P kuadrat per sama aja. Dah. Ini masih enak karena masih dibilang A itu sudut lancip atau masih ya ini di kuadran 1. Tapi nanti kalau udah di berbagai kuadran perhatikan tandanya karena itu mempengaruhi
plus atau minusnya dari letak sudutnya. Nomor 9, yang mana yang benar? E. Hmm? E. 10. Ya, itu tan theta berarti 4/5 kan. Oke, LKS 2. Boleh coba LKS 3. LKS 3 waktu udah dibikin belum? Belum. Oke. Saya mau minta kalian untuk tugasnya itu mengerjakan yang ruko 7A. Ruko 7A, silakan kalian kerjakan. Nanti ketika pertemuan, kita coba bahas beberapa. Nanti tinggal saya minta siapa yang menjawab. Tapi itu kayak misalnya pertanyaan sinus 15, itu sebenarnya sih belum dapat ya. Itu kan udah jumlah dan selisih sudut. Tapi ya nggak apa-apa. Beberapa, ini kan trigonometrinya masih dasar nih, pengenalan. Setelah di kelas 11 itu ada ketemu lagi yang lebih dalam. Yang kayak gitu dapetnya sebenarnya ada di kelas 11. Sebagai tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya, silakan coba kerjakan yang ruko 7A. PG-nya aja. Oke. Untuk remetnya tadi ya, udah saya sampaikan. Fadli, kalau yang tadi masih di toilet, bisa ditanya temannya, atau nanti dilihat di Google Classroom, atau dilihat recordingnya, apa tugas remetnya, kriterianya bagaimana. Silakan sambil dicicil mungkin yang ruko 7A boleh dicoba-coba utak-atik dikerjakan. Ruko 7A saya minta untuk kalian kerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya kita coba untuk bahas. Ini mungkin dari buku saya tidak terlalu pakai urut ya. Saya di buku menurut saya agak bertele-tele, nanti saya sesuaikan dengan pola penyampaian saya ya. Mungkin bukunya saya pakai untuk yang latihan-latihan sih oke, tapi kalau penyampaiannya agak bertele-tele dan lama nih. Seperempat akar 6, katanya kosnya bisa 2, bisa
Oh ya, kalau ada tugas ya dikerjakan lah ya. Itu sebagai tabungan nilai juga. Dan kalau memang belum mengerjakan tugas, ya bilang aja, ngaku. Kapan, belajar tanggung jawab lah. Saya belum mengerjakan, belum selesai. Oke, saya mau beresinnya begini. Lebih bagus lagi, sudah selesai. Sesuai dengan waktunya. Jadi jangan kalau belum selesai, terus ngilang. Oke, semuanya. Jangan lupa untuk dikerjakan minggu depan. Kita kalau ketemu lagi kita bahas sebagai bahasan selanjutnya. Tolong dikerjakan. Jadi kalau ditanya ya bisa jawab lah ya. Kalau memang nggak bisa ya kagak bisa. Bilang aja nggak bisa gitu. Mesti jangan sampai ntar ditanya diem aja gitu. Tunggu lama-lama. Kasihan kita waktunya terbuang untuk teman-teman yang lain. Oke, semuanya cukup jelas ya. Jadi hari ini udah saya bahas untuk yang remet kemarin UHB CBT-nya. Saya udah mereview untuk yang materi trigonometri pada segitiga siku-siku dan pada sudut istimewa. Beberapa contoh dan dari buku cetak udah dibahas. Saya minta kalian untuk mengerjakan yang ruko 7A. Oke. Yang remetnya juga akan saya posting di Google Classroom. Tolong dikumpulkan tepat waktu. Kalau enggak ya udahlah ya. Mau gimana? Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.